silakan masuk Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Mbak. Permisi, silakan masuk. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Bisa duduk lebih dahulu. Oke, terima kasih Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarli. Di sini saya sebagai konselor dari ahli gizi dari Rumah Sakit Brawijaya. Dengan ibu bapak siapa? Oh ya, saya dengan Ibu Lydia Pak dan ini suami saya. Maka nama saya Bapak Sukri. Bapak Sukri ya. Kalau saya boleh tahu, bapak dan ibu kesini ada tujuan apa? Gini Pak, kemarin itu kita direkomendasiin dari dokter. Katanya kesini Pak, soalnya suami saya hipertensi. Inilah Pak keadaannya Pak. Seperti itu ya, Kemudian Pak. kemarin juga saya diagnosa dislipidemia karena di hasil yang kami terima itu kolesterol saya tinggi Pak, sama saya juga terdiagnosa asam urat Pak. Asam urat. Jadi saya disarankan merujuk ke ahli. Kita nggak ngerti sih Pak. Iya. Nah, di sini saya akan melakukan konseling gizi ibu bapak yang mana tujuannya adalah untuk sama-sama kita berdiskusi untuk kesembuhan dari bapak ini. Dan yang paling utamanya di sini tujuan kita adalah sama-sama menyelesaikan permasalahan, bukan nanti dari saya yang memberikan solusi secara apa, tapi kita semua berdiskusi. Untuk waktunya sendiri itu kurang lebih 30 menit ibu dan bapak, kira-kira tidak terburu-buru ya Pak? Ya, 30 menit ya Pak, bisa ya. Terus untuk yang ibu bapak sampaikan nanti itu insya Allah dari sayanya akan merahasiakannya. Walaupun nanti kalau misalnya ada tenaga medis yang lain meminta, saya akan izin dulu kepada ibu dan bapaknya untuk apakah informasi ini boleh diberikan atau tidak. Jadi kalau misalnya dibilang ini informasinya nanti akan saya rahasiakan. Ya, tidak akan saya rahasiakan. Bagaimana ibu? Ya. Setuju Pak ya? Oke. Saya boleh tahu ibu dan bapak kira-kira dari dokter kemarin ada membawa surat nggak? Ini ada rekam medis sama hasil lab yang kemarin kami Pak. Untuk dari bapaknya sendiri keluhannya yang dirasakan sekarang apa Pak? Ini Pak, saya beberapa hari ini Pak kurang selera makan Pak. Makanan yang disediakan keluarga saya jarang saya habiskan Pak, banyak sisa. Kemudian ini Pak nggak tahu Pak kenapa kaki kiri sama tangan kiri saya terasa berat sama sendi-sendinya terasa nyeri semua Pak. Sakit. Berarti sakit ya Pak ya? Iya sakit Pak. Terus saya mau bertanya dulu ibu, yang menyediakan makanan untuk bapak ini kira-kira siapa ya? Keluarga saya Pak, ibu tapi dibantu sama menantu saya. Soalnya tinggalnya sama menantu sama anak Pak. Berarti yang menyediakan makanan secara langsung menantu ibu ya? Iya, menantu yang membantu. Tapi ibu juga membantu ya? Yang membantu Pak. Terus ibu tadi kan yang menyediakan apanya ya? Menantunya ya? Iya, Benar. membantu menantu Pak. Kalau saya boleh tahu biasanya kebiasaan dari makan bapak ini seperti apa ya Bu ya? Ya bapak mah makannya kan karena dia nasi ya nasi Pak. Terus sekarang singkong, mie, ubi, gitu Pak kalau makanan biasanya. Kalau misalnya makan itu kira-kira berapa banyak ya Bu ya untuk nasi singkong sendiri tadi? Kalau singkong ya nggak tentu ya Pak. Tapi kalau nggak kurang tahu juga. Tapi kalau misalnya nasi Pak, biasa sih kan ditaruhin kan Pak, saya naruhin terus setengah entong Pak. Entong yang segini Pak yang biasa nasi itu Pak. Gitu ya. Terus untuk lauknya sendiri? Untuk lauknya itu biasanya menantu itu nyediain paling 1 minggu sekali telur Pak. Telur ya? Sama ikan. Ikan. Daging juga akan makan kok Pak, daging gitu. Terus tapi nggak terlalu sering Pak, 2 kali Pak. Kalau untuk ikannya sendiri itu jenisnya apa ya? Kalau ikan campur-campur ya Pak ya, campur-campur. Kadang-kadang ikan laut Pak, kadang-kadang ikan apa gitu, beda-beda Pak. Kalau untuk dagingnya sendiri? Dagingnya Apakah daging kambing, sapi atau ayam atau apa? itu juga nggak menentu juga Pak. Kadang-kadang kalau menantu daging sapi ya daging sapi. Tapi
kalau misalnya dalam daging ayam itu kalau dalam seminggu itu berapa? Kalau nggak salah itu 2 kali per minggu ya Pak ya? 2 kali. Iya, 2 kali seminggu lah. Gitu ya. Kalau daging sapi? Daging sapi itu kayak sama itu Pak. Kita 2 kali seminggu nggak ya. tahu pastinya Pak. Terus untuk kayak tahu tempe gitu, suka? Oh, itu saya suka. Bapak ini suka kali tahu tempe Pak. Jadi setiap hari dia bisa tahu tempe. Kayak tempe ya? Iya Pak. Oh, setiap hari ya? Setiap hari. Ya? Dan segini lah Pak. Lumayan kecil kok kalau makan. Kalau untuk ini sayur mayur, Bapak suka apa sih Pak? Saya kalau saya makan yang disediain keluarga saya sayur aja ya. Kalau misalnya kayak bayam, kangkung, Oh, sayur asem Pak. Oh, sayur asem, suka, ya? suka ada sayur asem Pak. Kalau sayur asem taruhnya lama habis itu Pak. oh sebenarnya setiap hari ya sama ya. Sayur asem suka deh Pak. Terus kalau misalnya untuk buah, suka konsumsi buah? buah ya lumayan. Bapak suka mau pisang. Suka Pisang ya. Saya harus makan pisang. Papaya gitu Pak suka. Terus kalau misalnya untuk kopi. Kopi biasanya saya hampir Udah tobat Pak ini Pak. Dulu setiap hari. Oh, setiap hari ya. sekarang saya semenjak ada hipertensi saya kurang. Oh, tapi kalau untuk sekarang ini berarti udah nggak minum lagi atau jarang? Masih minum Pak. Masih minum ya. Satu gelas doang Pak. Satu gelas, Pagi ya? biasanya Satu Pak. gelas pagi. Pagi. Itu kira-kira dari yang saya sebutkan tadi, kira-kira ada lagi nggak makanan yang belum Oh, disebutin? gini Pak. Ini malam ini bapak ini suami saya ini Pak. Malas sekali minum air putih Pak. Oh, minum air putih ya? Malas sekali dia cuma 6 gelas minum satu hari. Oh, ya. Itu kayak gelas aku itu Pak. Gelas Gelas kecil ya? Yang itu plastik itu. Malas sekali. Iya Pak, gimana Pak? Kok Saya- kenapa kurang? Jarang minum air putih mas saya Pak. Nggak tahu malas atau kenapa. Sejak beberapa hari mas saya jarang minum. Cuma Kurang nafsu itu ya? Ya kurang. Ya mas seperti saya sebutkan tadi saya kurang nafsu makan sama air putih memang saya kurang Pak. Oke. Cuma kurang lebih 6 gelas lah sehari. Kalau misalnya setelah makan gitu Pak, Bu, Iya. kira-kira Bapak ini sisa dari makanan itu berapa? Bu? Kalau sisanya itu sisa Pak, habis Pak. Wah, habis ya? Habis memang. Iya. Makanya saya minum Pak ini. Iya. Saya. Iya. Ya saya sehat-sehat aja gitu. Tapi ya terkadang ya beberapa hari sih Pak, kalau istri saya mungkin beberapa hari saya nafsu makannya karena untuk itu kadang beberapa sisa makan. Oh, sisa ya. Kira-kira kalau dalam satu piring itu kira-kira seberapa? Kalau sekarang ini kan nafsu saya makan saya turun, kadang setengah piring itu nggak habis. Nggak habis ya, setengah ya? Oke. Itu semuanya ya? Dari lauknya, Ya, dari kadang ya saya cuma nasinya. cuil-cuil lauknya, nasinya dikit, habis itu saya udah nggak nafsu makan lagi. Jangan-jangan dibuang. Oh, iya. Ini tadi saya sudah mendengarkan tentang dari informasi dari Bapak dan juga dari rekan di sini. Iya Pak. Memang benar untuk Bapak ini terkena artritis. Kalau misalnya itu bahasa ilmiahnya, kalau bahasa sehari-harinya kita itu asam urat. Iya, asam urat Pak. Ngeri ya Pak bisa nyampe ini, nyampe asam urat itu nyampe tulang-tulang. Iya, kalau asam urat itu sebenarnya adalah penumpukan sesuatu di sendi-sendi kita. Jadi terasa sakit sendi itu. Oh, gitu Pak. Gejalanya itu. Iya, sakit. Jadi ini berat ini rasanya Pak. Kalau Iya. udah sakit ya, Sakit Pak. gitu. Terus di Bapak ini juga itu juga ada hipertensi. Oh, hipertensi. Tekanan darah tinggi. Masih ada. Tekanan darah tingginya. Tekanan darah tinggi dan juga Bapaknya ini juga dislipidemia atau nama ilmiahnya. Apa itu Itu dislipidemia, Pak? itu adalah gangguan metabolis, gangguan dalam tubuh kita yang lemaknya itu terlalu banyak. Itu saya ada baca kolesterol gitu Pak, tinggi di situ Pak. Iya. Itu termasuk itu Pak. Iya, kolesterol dan trigliserida itu salah satu dari turunan lemak. Oh. Yang Berarti mana? suami saya ini gendut ya Pak ya? Terlalu gimana Pak? Bukan, kalau untuk kolesterol dan trigliserida ini itu tidak tidak hanya untuk orang gemuk saja, tapi kalau untuk Bapak ini kan untuk status gizinya kan status gizi lebih ya Bu ya. Iya, kalau dilihat dari apa kan udah
lebih dari normal lah. Oh, Nah, tapi makanya dari sini itu penyebabnya kira-kira kenapa tuh? Apa mungkin karena makan saya gitu yang salah atau gimana? penyebabnya ini ada faktornya sebenarnya banyak gitu bapaknya, tetapi salah satunya dan yang paling utama itu karena makan bapaknya ini salah gitu. Oh iya Pak, kemarin itu kan gimana ya Pak, kan menantu tuh kemarin selalu nyediain kayak goreng-gorengan Pak. Gitu ya. Iya, santan-santan ya, Iya, santan. Terus begitu lah, kalau nggak itu nggak enak rasanya Pak. Oh, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa bapak ini kan terkena asam urat ya, yaitu di mana jumlah purin dalam tubuh itu tinggi. Purin itu adalah hasil dari pemecahan protein. Yang purin ini di mana kalau misalnya tinggi dalam tubuh kita itu akan menumpuk di sendi-sendi kita. Ibaratnya engsel pintu, itu sendi itu seperti berkarat gitu. Jadi agak berbunyi gitu kalau misalnya kita buka kan ya. Seperti itu sendi. Berarti itu yang buat sakit. Iya, sakit. Saya sakit semua. Kalau orang berat gitu ya Berat Pak. ya, berat. Iya, berat. Lagi pakai sebelah kiri. Iya. Terus juga kan di sini bapaknya kan juga konsumsinya tinggi lemak ya. Iya. Seperti Pak. goreng-goreng tadi, Bener, santan dan lain-lain. Yang dimana lemak ini juga berpengaruh gitu rupanya dengan asam urat. Gimana itu? Yaitu menghambat pengeluaran asam urat ini. Berarti harusnya asam urat itu dikeluarin Pak. Iya, seharusnya asam urat atau purin ini itu dikeluarkan melalui air seni. Tapi karena ada lemak ini, dia menghambat jadinya. Menghambat. Apalagi tadi bapaknya sendiri kan minum air putihnya jarang ya. Sedikit lagi. Jadi menghambat lagi untuk mengeluarkan dari purin ini. Bilangnya tertumpuk itu. Tertumpuk, dan purin ini sukanya itu di sendi-sendi. Jadi dia suka menumpuk di sendi-sendi dan akhirnya yaitu asam urat akhirnya linu-linu di sendi-sendi kita. Oke. Terus untuk dari yang saya temukan juga di sini yang perlu kita perhatikan adalah perubahan dari cara pola makan dari bapak ini. Yang itu paling penting. Emang makan yang gimana sih Pak yang kayak benar itu? Ya, nanti saya akan sedikit jelaskan ya tentang pola makan yang baik untuk bapak. Itu. Tapi untuk yang harus bapak sendiri laksanakan, yang diingat itu adalah makanan yang rendah purin. Apa sih kira-kira? Iya, yang rendah purin itu seperti tahu tadi, tempe dan lain-lain, kacang. Nanti saya jelaskan untuk itunya. Itu yang paling, ya itu yang paling mendasarinya. Kalau untuk apanya sendiri, yang paling penting itu adalah banyak minum air putih dan menghindari tadi yang telah saya sebutkan. Tadi Pak, mohon maaf Pak, yang dihindari apa aja makanannya Pak yang dihindari? Ya, di sini saya udah ada leafletnya, leafletnya, dan leaflet ini nanti bisa ibu bawa pulang. Di sini saya akan jelaskan sedikit terkait dengan namanya diet rendah purin. Tadi kan telah saya sebutkan ya. Yang paling penting itu diet rendah purinnya. Yaitu purin itu sendiri itu banyak berada di seperti di jeruan-jeruan, seperti babat, seperti itu. Terus itu Pak, tadi itu kadang-kadang menentukan saya suka ubi tumbuk. Ya. Terus sayur bening. Ya. Itu gimana sih Pak? Itu ada di sini. Itu kalau bisa dibatasi. Berapa harus dibatasi? Dibatasi kalau misalnya sehari itu ya cukup sekali aja. 100 gram. Iya. Berarti maksimal saya cuma boleh makan. Berapa ini Pak? 100 gram itu Iya. seberapa? Semangkuk kecil. Semangkuk apa itu Pak? Iya, Gelas semangkuk. itu Pak ya? Mangkuk yang biasa, yang untuk kita buat sayur. Nah, seperti itu. Oh, itu 100 gram itu Pak ya? Iya. Terus kalau bisa juga, kan ini ada yang dihindari seperti jeruan. Iya. Seperti jeruan itu tidak boleh sama sekali. Otak, Kerang, sosis, babat. otak, sosis. Sebaiknya saya hindari, Pak. Iya. Kalau bisa malah tidak dimakan. Berarti ini ada tulisan ini kopi Pak. Ini gimana? Ini kopi ini dibatasi Pak. Iya. Oh, berarti saya Kopi ini dibatasi. Tadi nggak apa-apa Bapak ini minum kopi. Kalau untuk kopi ini sebaiknya
tidak diminum, tapi kalau mau diminum sedikit nggak apa-apa. Oh, iya, Supaya tapi dibatasi boleh, tapi dibatasi. Iya. Harus saya Terus turunkan untuk yang dibatasi juga kalau misalnya seperti sayur bening tadi kan di sini kan dibatasi ya Pak ya. Ada Kalau bayam, misalnya buncis, sehari itu ya sekali saja, jangan terlalu sering gitu. Ya seminggu ya 3 kali aja lah. Ini Pak Ya. yang dianjurkan ini gimana Pak? Yang dianjurkan ini terserah kita. Berarti bebas gitu. Boleh, Bebas Pak, ya? kalau dianjurkan seperti Berarti yang- nasi, bubur, telos, singkong seperti itu. Oh. Bagaimana Ibu kalau untuk makanan ini apakah bisa semua gitu disediakan gitu? Untuk yang makanan bisa. Kalau yang di sini, kalau Di- saya diusahakan nanti Pak Diusahakan bilang Untuk juga. kesehatan Pak ya, saya Iya. pengen Tapi sehat. kemarin tuh pernah juga Pak dapat konsultasi kayak gini kan Hmm. Pak dari pokoknya dapat konsultasi kayak gini. Gak detail kali Pak, terus kita makannya gimana Pak? Oh, Bingung iya. kita nanti. Bapak ini Iya. ada juga kelebihan katanya tadi. Hmm. Apa kan beratnya. Iya. Ini kebutuhan energi dari Bapak tadi sudah saya hitungkan sebesar 1.700. 1.700 itu bisa nanti digunakan dengan 3 kali makan, Iya, makan pagi, iya. makan siang, makan malam, dan 2 snack. Oh, 2 snack. Ya jam 10 atau jam 3 seperti itu. Oh berarti masih boleh sih. Iya masih boleh. Nanti berapanya Pak bisa saya minta nggak Pak? Iya, di sini juga saya udah ada buatkan. Iya. Itu makan paginya seperti apa. Oh, iya, iya, Ini iya. juga sudah ada saya buatkan. Ini jamnya nggak boleh ganti-ganti Pak. Iya. Bisa Iya, tapi- Kalau bisa dalam range ini, misalnya makan pagi dalam range dalam rata dari jam 7 sampai jam 9. Oh, gitu. Oh nggak masalah ya. Antara jam itu nggak apa-apa. Berarti nggak harus jam 7 saya makan. Iya, Pokoknya antara jam segitu. segitu. Iya, makasih, Pak. Terus kalau misalnya makan siangnya seperti itu. Tapi kalau misalnya bapaknya lagi nggak selera makan, nanti ibunya menyediakan porsinya kecil saja. Oh, iya. Porsinya kecil, tapi kalau bisa habis. Iya. Terus juga Segimana porsi kecil Pak? ini kan udah saya buatkan untuk nasinya itu Oh, satu iya. entong, Iya. satu entong. Kira-kira ya satu 50 gram itu satu entong tadi Bu. Satu entong tadi ya nggak apa-apa. Oh, saya ngerti Pak. Jadi kira-kira makan pagi itu kan biasanya 1,5 centong. Mungkin dikasih setengah jam dulu, setengah jam, Iya. setengah sejam lagi dikasih setengah. Iya iya. Kecil tapi sering gitu. Nggak apa-apa, berarti masih nggak masalah kan Pak kalau misalnya kan menantu kan bapak ini kita juga suka kali ya kan yang enak kali lah gitu, suka gurih-gurih, santan. Oh, Itu gimana sih masih Pak? boleh, masih kalau boleh, untuk boleh, santan dan goreng-gorengan itu sebaiknya dihindari. Kalau bisa, kalau misalnya bapak ini suka kali kayak goreng-goreng gitu, Iya. ya diganti. Kalau yang biasanya digoreng jadi tumis. Coba dulu, Pak. Saya Iya, coba. Saya coba pengen- dulu. Tumis, Misalnya tumis, tempe goreng, jadi nanti biasanya pakai tempe bacem atau Oh, apa. Berarti tapi masih boleh Pak, dikit-dikit aja masih. Iya. Oh, ini kan juga ada yang dibatasi iya, sama untuk dia makan juga. pagi itu kalau bisa kalau misalnya mau tempe di pagi hari jangan lagi makan dagingnya seperti itu. Oh. Kalau bisa satu aja proteinnya seperti Kan sini itu. ada contohnya. Iya. Jadi Pak, yang tadi setelah saya sampaikan, kira-kira apa yang masih dibingungkan Pak? Oh, iya ini Pak, ini kan ada ikan bakar, contohnya kan ikan bakar saus kecap, gitu kan Pak. Ini gimana ya Pak? Soalnya tadi juga bapak ini kalau makan sering kali suka kali pakai kecap. Pakai gitu. kecap, ya? Kecap itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Untuk kecapnya sendiri ini, kalau untuk dari yang asam uratnya tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk hipertensi kan bapak ini juga punya hipertensi ya. Oh, berarti- Jadi kalau bisa ya dikurangi. Ya kalau misalnya konsumsinya apa ya dikurangi. Ini ada pilihan-pilihan menunya. Kalau misalnya bapaknya nanti tidak bisa menyediakan, ya nanti bisa digantikan. Seperti kalau misalnya lagi tidak pengen nasi, di sini ada juga ada roti, ada biskuit, ada yang lain-lain seperti itu. Nanti kalau misalnya untuk telurnya misalnya tidak suka telur, nanti di situ ada juga penggantinya seperti itu Bapak ini.
Kemudian Pak, tadi saya lupa tanya, jadi untuk tadi katanya bapaknya kan saya kurang air minum, jadi seharusnya saya banyak air minum yang saya minum sehari itu sudah berapa? Iya. Untuk kurang air minum ini kalau misalnya itu 2 liter. 2 liter Pak. 2 liter. Berapa gelas gitu? Kalau misalnya untuk apa itu biasanya 18. 18. Tapi kalau untuk lebih sederhananya itu Bapak nanti coba beli botol Oh, yang ya botol kemasan yang 2 liter. Terus nanti bapaknya minum dari situ aja. Oh, iya. Jadi nanti bapak bisa melihat sekiranya berapa saya belum minum. Jadi satu hari itu satu botol itu harus habis gitu. Iya, Itu mungkin. Ya, Pak. Kira-kira ada lagi Pak yang masih dibingungkan? Sudah sih. Kalau minum yang dingin-dingin nggak apa-apa. Kalau untuk yang minum dingin-dingin ini sebenarnya tidak terlalu apa dengan penyakitnya. Tetapi kalau misalnya bapaknya lagi keadaan tidak selera makan atau apa, jangan dulu. Nah, seperti itu. Kira-kira ada lagi? Sudah ya. Kalau di sini saya coba tanya dulu ya Pak ya. Oh, iya. Kalau misalnya bapaknya itu yang makanan yang dilarangnya apa? Nah, tadi jenis-jenis jeroan gitu Pak. Jeroan, iya. Kemudian organ-organ kayak hati, habis Iya. itu, jantung gitu, habis itu kayak kaldu-kaldu gitu. Iya. Sampai di sini tadi ada Iya. Pak, nggak boleh kaldu. Bayam, Iya, iya. Harus di Ya, itu yang benar. Jadi pengolahannya juga ya Pak ya. pengolahannya juga. Oh iya Pak, saya boleh tanya lagi nggak Pak? Saya lupa tadi aktivitas fisik saya gimana? Kalau untuk aktivitas fisiknya sendiri, Soalnya Bapak ini udah nggak kerja lagi dulu Pak. Sekarang Nah, Pak dulu dia kerja di mana, Saya Pak? dulu kerja di karyawan perusahaan, tapi Perusahaan. karena lagi sakit Usaha saya, besar. ya, Hmm. saya cuti gitu Pak, kalau cuti. Oh, iya. Untuk aktivitas fisik Bapak sendiri ini sebaiknya adalah aktivitas fisik yang tidak membebani sendi-sendinya. Berarti nggak boleh berat-berat dulu. Nggak boleh berat-berat dulu. Contohnya, misalnya bisa membantu ibunya di rumah, seperti menyapu, seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Kalau durasinya berapa lama? Kalau untuk itunya, itu 15 menit. 15 menit dan juga nanti Cuma 15 menit gitu? 15 menit sampai 30 menit. Oh, sampai 30. Iya. Terus kalau bisa aktivitas fisiknya juga tidak yang terlalu panjang. Oh, gitu. Takutnya nanti yang terlalu panjang dan terlalu berat, nanti apanya malah memperparah dari penyakit bapaknya. Kalau misalnya olahraga yang saya anjurkan yaitu adalah berjalan kaki, jogging, gitu. berenang, Pelan-pelan. ya. Itu harus setiap hari atau gimana Pak sih? Dapat aturan kita olahraganya atau aktivitasnya? Untuk aturannya sendiri itu kalau bisa ya 5 kali dalam seminggu atau kalau memang kurang nggak apa-apa. Tapi jangan sampai setiap hari gitu. Nah, ada juga istirahatnya. Ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi Bapak? Cuma itu aja Pak. Itu aja ya. Oh iya Pak, itu aja Pak. Itu aja. Ini untuk liver ini bisa ibu dan bapak bawa pulang. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Berarti tadi saya pokoknya harus dibaca si bayar, olahraga juga, Iya. istirahat juga ya Pak ya. Iya. Bisa jalan, juga nyuci baju di rumah. Tapi kalau yang untuk terlalu apa tidak terlalu berat tidak. Oh iya Pak. Gitu. Sudah ibu bapak? Iya. Sudah ya. Nanti kalau misalnya bapak dan ibu mau bertanya lagi nanti di meja registrasi minta saja kartu nama saya. Oh, iya. Nanti bisa dihubungi di sini. Iya Pak. Jadi kita datang lagi kapan ya Pak? Ya, kira-kira kan butuh kesini lagi nggak Pak? Ya, untuk kesini lagi nanti kalau kira-kira ya sebulan lagi nanti pada tanggal 1 saya nanti kita membuat konseling lagi seperti itu. Nanti kita evaluasi apakah bapak ini sudah membaik gitu untuk status gizinya. Jadi nanti kalau saya mau tanya-tanya lagi, saya telepon bapak yang pakai kartu nama itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Seminggu nggak kemudian apa-apa. gitu Iya. tanya-tanya Nggak apa-apa. Ya, nanti bisa ditanya-tanya lagi. Terus karena ini sudah juga, karena kontrak waktunya juga sudah ya Pak ya. Ibu, iya. Banyak masih antri Pak di luar tadi saya lihat Pak. Iya. Bapak bilang Saya Boleh dibawa? gua pulang aja, gua pulang. Terus ini
semoga nanti bapaknya itu cepat sehat Amin. dan bisa beraktivitas lagi, Iya, gitu, betul. bisa kerja lagi ya Pak ya. Saya mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata. Saya tutup Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,